Pengujian untuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada int, char, long, bool, dan masih banyak lainnya. Nah, apa perbedaan dari beberapa bilangan bulat tersebut? Nah, perbedaannya yang pertama itu dari kapasitas byte-nya, besar memorinya. Nah, itu bisa kita lihat besar memori dari tiap-tiap kode program itu berbeda. Selanjutnya kita inputkan untuk proses input dan output, gunakan library standar, masukkan fungsi main. Nah, di sini kita masukkan fungsi numerik. Nah, kita buat tipe int itu ukurannya 2 sampai dengan 4 byte. Karakternya itu kisaran dari min 32.768 sampai dengan positif 32.767. Di sini proses outputnya masukkan sebuah bilangan. Proses inputnya kita masukkan bilangan yang ingin kita inputkan nanti. Itu adalah penginputan data. Selanjutnya tampilkan ke layar. Bilangan yang sudah kita inputkan tadi akan ditampilkan ke layar dengan kalimat bilangan adalah sekian. Program. Nah, coba kita jalankan dulu programnya. Nah, jadi ini adalah proses outputnya yang sudah kita masukkan tadi, cout, masukkan sebuah bilangan. Nah, proses inputnya itu kita masukkan bilangan yang ingin kita cantumkan. Misalnya kita buat 4. Nah, outputnya adalah bilangan adalah 4. Nah, jika kita masukkan sebuah huruf, apakah dia bisa terbaca atau tidak? Kita jalankan dulu. Setelah kita masukkan A, nah bilangannya adalah 0 karena itu bukan bilangan ya. A itu adalah variabel. Nah, makanya dia keluar bilangannya adalah 0. Kalau kita masukkan bilangannya desimal, kita masukkan misalnya 0,7. Nah, bilangannya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini kita masukkan fungsi untuk program bilangan bulat. Jadi untuk bilangan desimal dia tidak akan membaca yang angka di belakang koma. Nah, seandainya kita masukkan 2,5, maka nilai akan muncul 2. Nah, jadi yang angka yang di belakang koma ini dia tidak dibacanya. Selanjutnya adalah pengujian bilangan bulat untuk tipe char dan int. Kan fungsi main char A, deklarasi variabel tipe data char namanya A. Nah, tipe datanya itu char dengan variabel A. Char adalah bilangan dari kisaran itu adalah min 128 sampai dengan positif 127. Nah, kita masukkan fungsi numerik. Selanjutnya cout, tampilkan ke layar, masukkan sebuah karakter dan angka. Nah, ini nanti akan keluar pada proses outputnya. Lalu sin, untuk proses input kita masukkan variabel A. Selanjutnya kita masukkan juga untuk numerik yang keduanya. Lalu cout, tampilkan ke layar, karakter. Nah, jadi maksud di sini karakter. Jadi yang karakter itu nanti adalah nilai yang A yang kita masukkan. Sedangkan angka itu adalah numerik yang telah kita inputkan tadi. Kita runkan, masukkan sebuah angka, masukkan sebuah karakter dan angka, misalnya 2 dan 5. Nah, maka karakternya adalah 2, angkanya adalah 5. Seandainya kita masukkan satu variabel dan satu bilangan, karakternya W, angkanya 8. Nah, itu tetap terbaca ya dalam karakter. Tapi kalau misalnya untuk numerik kita masukkan variabel, nah itu tidak terbaca oleh program tersebut. 8 dan W. Nah, angkanya adalah 0 karena W tersebut bukan tipe dari angka, itu adalah variabel. Nah, selanjutnya ini adalah program pengujian tipe data logika. Ini mengandung nilai true or false. Jadi di sini kita memakai operator konjungsi, disjungsi, dan juga negasi. Masukkan fungsi main, bool, result. Result ini artinya hasil ya. Nah, ini adalah untuk deklarasi variabel logika. Nah, result ini boleh dibuat result atau hasil. Nah, di sini saya buatnya result 3 lebih besar dari 5 dan 3 lebih kecil daripada 5. Tutup. Terus tampilkan ke layar. Cout 3 lebih besar dari 5 dan 3 lebih kecil daripada 5. Maka nanti hasilnya yang muncul adalah berapa, nanti kita lihat proses outputnya. Nah, yang pertama ini adalah contoh konjungsi. 3 besar konjungsi itu dia akan bernilai benar jika kedua dari hasil variabel ini dan ini bernilai benar, dan jika tidak bernilai benar keduanya, maka selain itu nilainya adalah false. Nah, di sini 3 lebih besar dari 5 itu adalah false dan 3 lebih kecil daripada 5 itu adalah true. Nanti seharusnya nanti proses output yang keluar itu adalah false. Nah, di sini jika nilai tersebut false, maka nanti nilai yang akan muncul adalah 0, dan jika true maka nilai yang akan muncul adalah 1. Itu bisa kita lihat nanti pada proses outputnya. Nah, selanjutnya ini adalah pemakaian pada disjungsi. Sedangkan pada disjungsi dia akan bernilai false kalau kedua hasil dari
proposisinya bernilai false, tapi jika tidak maka nilainya adalah true. Nah, di sini sama kayak tadi, ini bernilai false dan ini bernilai true. Nah, karena keduanya tidak bernilai false, maka hasilnya tidak false tetapi dia bernilai true. Nah, di sini tampilkan ke layar untuk disjungsinya 3 lebih besar dari 5 atau 3 lebih kecil dari 5. Maka hasilnya nanti kita akan lihat proses output yang akan muncul. Nah, di sini kita jalankan programnya. Nah, di sini untuk yang pertama 3 lebih besar daripada 5, dan berarti kalau dan itu memakai konjungsi 3 lebih kecil daripada 5, nilainya adalah 0. Berarti pada proposisi ini hasilnya adalah false, karena yang pertama itu adalah false, yang kedua adalah true. Nah, untuk mendapatkan nilai true pada konjungsi, keduanya harus sama-sama bernilai true, sedangkan pada variabel ini tidak. Nah, yang kedua, ini adalah disjungsi. Disjungsi itu adalah dia akan mendapatkan nilai false kalau kedua proposisinya bernilai false, dan di sini yang satu false dan satu true, maka nilainya adalah true. Maka hasil dari itu adalah 1. Nah, di sini kita coba jalankan programnya. Apakah error atau tidak? Nah, tidak ada yang error. Nah, di sini hasilnya udah betul ya. Untuk konjungsi nilainya adalah 0 karena dia false. Untuk disjungsi nilainya 1 karena dia true. Sedangkan untuk negasi bernilai true jika hasil dari proposisinya bernilai false, dan sebaliknya dia akan bernilai false jika hasil proposisinya bernilai true. Jadi di sini negasi dari 3 lebih kecil daripada 5. Nah, 3 lebih kecil daripada 5 itu bernilai true, maka hasil dari negasinya adalah nilai false. Dan di sini sudah benar karena di sini adalah 0. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.